Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat, di malam ini yang penuh berkah ini ya sahabat-sahabat, jadi suami dari Kak Lina ini ya sahabat-sahabat, jadi suami dari Kak Lina ini datang lagi kan, datang menemui tim Masre. Jadi dia dalam keadaan sedih banget sahabat-sahabat ya, minta tolong sekali sama tim-timnya Masre untuk membantu jenengan sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat ya, Masre itu paling tidak bisa ya sahabat-sahabat, karena dia juga nggak mungkin tidak membantu. Tapi ya sahabat-sahabat, tapi Masre itu kebetulan lagi ada pengajian, lagi ngisi pengajian ya sahabat-sahabat. Jadi ya sahabat-sahabat, jadi kronologinya seperti ini sahabat-sahabat. Jadi waktu suaminya datang, jadi kemarin itu kan kita kan udah sempet datang juga tengah ya kan, kita datang juga ke lokasi Mbak Lina ya kan, dimana memang makin parah sahabat-sahabat. Bener apa yang saya katakan, dan bener saya dapat informasi dari teman-teman saya ya. Jadi emang keadaannya itu makin parah, dan ini semakin parah sahabat-sahabat, makin parah sahabat-sahabat. Saya nggak tahu, nggak bisa lagi menjelaskan, tapi yang saya ketahui, jadi jenengan ini ya sahabat-sahabat, Mbak Kak Lina ini, dia itu udah bukan macam orang depresi lagi, bukan, udah kayak orang gila itu sahabat-sahabat. Nauzubillah min dzalik lah. Intinya ya bukan semakin membaik, tapi semakin parah. Iya, timnya Masre itu bukan ndak mau nolong sahabat-sahabat, bukan ndak mau nolong, bahkan mau beliau pun seperti itu ya, tetap kami bantu. Karena apa sahabat-sahabat? Ya kita sebagai umat muslim ya, sebagai umatnya apa ya, intinya kita sebagai sesama manusia ya, apa salahnya kita untuk saling mengingatkan kan gitu kan ya, kita arahkan dia kembali ke jalannya Allah. Tapi emang jenengan itu ndak bisa, bukan timnya Mas Rinda mau nolong, enggak, tetap kami bantu kan gitu kan. Jadi ya sahabat-sahabat ya, mudah-mudahan lah. Tapi kemarin itu ya sahabat-sahabat, itu kebetulan malahan kita itu diusir gitu sahabat-sahabat, sama jenengan, sama Mbak Lina ini. Jadi kita udah berusaha buat ngasih tahu, kita udah berusaha buat ngejelasin, tapi Kak Lina ini tetap ngeyel, tetap double untuk dikasih tahu. Tapi ya sahabat-sahabat, jadi ya kita mau gimana lagi. Tapi memang salut sama suaminya, walaupun seperti itu, walaupun dia sudah dizolimi, tapi tetap aja cinta sama Mbak Lina ini. Ya Allah, sungguh mulia sebenarnya kalau saya bilang. Tapi dibalik itu emang suaminya ini ada keterlatar belakangan emang kurang baik gitu. Jadi emang agak lah kan kita bilang, agak ada kekurangan gitu, bukan kayak standarnya manusia, dimana emang kalau kita bilang apa namanya, untuk komunikasi emang dia itu sulit, tapi ya tetap nyambung gitu diajak ngomong. Jadi suaminya tuh datang sama tim Masre ya kan. Jadi sebenarnya saya sedih gitu sahabat-sahabat, sedih saya kawan. Gimana saya nggak sedih coba ya, gimana saya nggak sih. Suaminya nih mohon bahkan sampai nangis-nangis sahabat. Ya Allah, sampai nangis-nangis untuk bantu istrinya ini, untuk apa ya, untuk menolong istrinya ini ya sahabat-sahabat. Sampai nangis, dia minta tolong dia minta tolong sama Masre ya kan. Jadi ya mau gimana lagi ya, kebetulan ya Masrenya itu ya ada pengajian kan gitu kan. Ya udah kan, terpaksa saya yang turun, karena ndak mungkin kan gitu, ndak mungkin. Insya Allah saya bisa bantu ya sahabat-sahabat. Jadi daripada kita berlama-lama ya sahabat-sahabat, daripada kita tuh apa namanya ya, membuang-buang waktu ya sahabat-sahabat, intinya ya doakan saya, doakan tim-timnya Masre, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat, mudah-mudahan
kita ini bisa bantu beliau, kita bisa bantu jenengan buat kembali ke jalannya Allah. Ya sahabat-sahabat, doakan kali, mohon kali, karena orang kayak gitu sebenarnya nggak harus kita benci, tapi apa salahnya untuk membantu dia untuk berubah gitu kan. Manusia itu berhak berubah, karena ya gimana pun berubah itu melalui dirinya sendiri, melalui niat dia sendiri. Karena kalau kita juga sebagai umat manusia dan sebagai makhluk yang sosial, kita cuman hanya bisa mengingatkan gitu sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, ya kita sholawatan bareng-bareng ya sahabat-sahabat. Insya Allah di malam ini, di malam yang penuh barokah ini, di mana sahabat-sahabat, saudara-saudaraku di sana, mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang dihajatkan, mudah-mudahan Allah kabulkan. Intinya yakin, bismillah ya sahabat-sahabat, yakin. Karena apapun keadaan kita saat ini, ya mau apapun kondisi kita saat ini, kita tuh selalu bersyukur ya sahabat-sahabat. Kita syukuri ya sahabat-sahabat ya. Jadi ya sahabat-sahabat, kita sholawatan bareng-bareng, mudah-mudahan ya sahabat-sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, Quds yamina, Quds yamina, an sabilin nakibina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, watakila ta'ala an maqalil mulhidina, Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbul awwalina, huwa rabbul akhirina, huwa rabbi wa hasbi, huwa ghairur razikina, huwa rabbi wa hasbi, huwa
khairur razikina. Hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sahabat-sahabat ya. Ya mudah-mudahan kita semakin banyak kita sering melakukan lah kan gitu kan. Kalau bisa setiap hari ya sahabat-sahabat. Kita melakukan sholawatan kan gitu kan. Dalam per detik, dalam pokoknya apa yang kita lakukan kalau bisa didampingi dengan sholawatan, kita dampingi dengan doa-doa. Insya Allah setiap perjalanan kita ini ya sahabat-sahabat, insya Allah setiap perjalanan kita ini diridhoi sama Allah ya sahabat-sahabat. Ya mudah-mudahan ya sahabat-sahabat ya, karena ya apapun itu hanya milik Allah. Dan kita ini hanya manusia biasa dan kita hanya bisa menerima gitu ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, daripada kita berlama-lama ya bercerita, langsung aja kita ke lokasi dan kita lihat ya sahabat-sahabat. Kita lihat keadaan beliau seperti apa dan kondisi beliau seperti apa. Intinya kita nih tetap untuk ngajak dia kembali ke jalan yang benar ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat, sama-sama doakan saya dan saya juga akan doakan sahabat-sahabat ya. Saya doakan sahabat-sahabat ya, langsung aja kita gerak ya sahabat-sahabat ya. Kita nih nggak usah lama-lama udah malam ya udah, bismillah. Ada mancis kah? Ya sahabat-sahabat. Ya apa ya sahabat-sahabat ya. Saya udah lama loh koordinasi sama teman-teman saya, suruh melihat kondisi ibu itu kan gitu. Kakak Lina ini ya sahabat-sahabat. Nauzubillah sahabat-sahabat. Mudah-mudahan ya sahabat-sahabat kita ambil sisi positifnya dari setiap kejadian ini ya sahabat-sahabat. Itu saran saya sahabat-sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya, dari semua pelajaran kita dapat, intinya jadi pelajaran juga di hidup kita sahabat-sahabat. Intinya di dunia ini cukup kita belajar yang terbaik ya, terutama untuk diri kita dan amal-amal kita ya sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat ya, kita lihat kondisi beliau ya sahabat-sahabat. Ya Allah, ini makin parah baunya sahabat-sahabat, makin parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Coba sahabat-sahabat dengar sahabat-sahabat. Tuh, ya Allah, ketawa beliau. Ini kita buka ya sahabat-sahabat. Bismillah. Sahabat-sahabat lihat sendiri. Ya Allah. Assalamualaikum. Ya sahabat-sahabat masuk aja langsung.
Iya. Ini Mbak istighfar Mbak. Mbak. Ini biar dengar sampean saya ngomong apa nih. Mbak istighfar Mbak. Mbak istighfar Mbak. Mbak tahu saya datang kemari lagi itu apa namanya, permintaan suami Mbak. Dia memohon sampai nangis loh Mbak. Saya tidak peduli lagi dengan dia. Dengarkan itu, asik dia aja disebut. Dia tuh bajingan. Gini Mbak, ya Mbak. Dia itu kasihan loh Mbak, suami Mbak itu. Dia mohon sama tim Mas Re, dia mohon kali untuk nyembuhin Mbak gitu. Dia aja yang udah Mbak usir aja, dia masih punya hati Mbak. Dia nggak tega melihat keadaan Mbak seperti ini Mbak. Seharusnya Mbak istighfar Mbak, bukan malah Mbak usir dia Mbak. Lihat nih keadaan Mbak seperti ini. Ini teguran dari Allah Mbak. Mau siapa lagi yang bantu kalau nggak Mbak minta maaf sama suami Mbak. Dia memang saya usir. Dia tuh nggak pakai lagi sama saya. Jadi kamu sama saya aja. Jadi suami saya mau kamu? Mau? Allah. Mau ini nggak? Saya habis ngambil air wudhu loh Mbak. Nggak peduli saya nggak peduli. Allah Allah. Mbak coba dengar kata-kata saya. Mbak mau dibantu kan? Mau kan? Mbak kalau mau sembuh, Mbak temuin suami Mbak. Kalau enggak gini aja. Saya bisa menghadirkan suami Mbak. Ya, asal Mbak bisa nerima dia. Saya tidak mau nerima dia lagi. Dibilangin, kan saya bilang, dia udah saya usir dari sini. Saya tuh mau nyari suami. Keadaan Mbak seperti ini Mbak nyari suami. Mbak. Ini yang ada di depan mata. Oh. Siapa nama kamu? Bang? Siapa nama kamu? Mbak, saya mau bantu Mbak. Kalau saya tidak peduli sama keadaan Mbak, ya, kalau saya tidak open sama keadaan saya tidak mau bantu Mbak. Tidak mau saya. Justru saya kasihan sama Mbak. Saya tidak tega lihat keadaan Mbak seperti ini. Justru saya mau bantu lah. Mau sampai kapan Mbak? Mau sampai kapan? Syaratnya cuma satu Mbak. Mbak cukup nerima suami Mbak aja. Saya nggak bisa nerima dia lagi. Dia itu saya usir. Saya mau nikahnya sama kamu. Allah karim. Mbak, astagfirullahaladzim ya Allah. Gak usah sebut-sebut nama dia lagi. Udah saya usir. Gini Mbak. Mbak tahu ya Mbak, suami Mbak itu datang ke Padepokan, ke pondok kami ya Mbak. Dia minta tolong kali sama saya, terutama sama Mas Re ya. Dia minta tolong kali, bahkan dia sampai nangis Mbak. Demi Mbak, itu Mbak nggak bisa nerima dia Mbak. Nauzubillah lah Mbak. Siapa lagi mau bantu Mbak? Siapa lagi coba Mbak pikirkan. Saya bukannya saya tidak mau bantu, saya mau bantu. Justru inilah saya ingin menerangkan. Coba Mbak pikirkan. Siapa yang mau bantu Mbak? Cuman suami Mbak yang peduli sama Mbak.
Saya tidak peduli sama dia. Biar dia peduli sama saya tidak peduli sama suami saya tuh. Ya Allah Mbak, kan saya kemarin udah bilang, ini kalau kita biarin Mbak, bahkan ya Mbak, bahkan mau sampai Mbak mati pun, Mbak itu tetap dilumuri dengan dosa. Apa itu dosa? Saya nggak tahu dosa. Tuhan saya tidak tahu. Udah, kamu sama saya aja. Kamu mau nggak? Ini Mbak, Mbak tahu ya Mbak, Allah itu adil Mbak. Allah memberi teguran sama kakak supaya kakak itu bisa dengerin saya ngomong. Allah ngasih teguran buat mbaknya sampean, ya, agar mbak itu bisa tobat Mbak, bisa belajar dari kesalahan Mbak. Bukan seperti ini Mbak. Tidak mau tobat saya. Gimana nih sahabat-sahabat ya? Ya beliau ini bingung saya ngasih taunya. Ini kalau gini Mbak, keadaan Mbak ini udah semakin parah Mbak. Ya Mbak, cukup resapin aja kesalahan Mbak. Mbak ingat Allah. Karena saya kayak gini, karena dia, gara-gara dia. Mbak, gini Mbak, karena saya udah terangkan sama Mbak, ya, nggak ada yang mau bantu Mbak, bahkan nggak ada orang sini yang peduli sama Mbak kan? Bener nggak saya bilang? Nggak ada orang sini, warga, maksudnya tetangga kakak sendiri, Mbak sendiri, nggak ada yang peduli. Bahkan tetangga Mbak ya, bahkan menjauh sama Mbak. Menjauh. Biarin orang tuh menjauh, nggak masalah. Ya Allah. Kakak mau dibantu? Mau ditolong? Mau disembuhin? Ya udah. Saran saya juga, kakak minta maaf sama suaminya. Sampean. Tapi saya tidak mau minta maaf. Sudi kali saya minta maaf sama suami saya. Ini teguran loh Mbak, teguran dari Allah Mbak, karena Mbak itu udah menzolimin suami Mbak sendiri. Mbak anggap dia itu sampah, bahkan Mbak tega. Memang seperti sampah dia, memang seperti sampah. Kamu dengar? Mbak, saya mau bantu Mbak loh Mbak. Bukan saya nggak peduli sama Mbak, saya peduli. Saya maunya Mas Ri. Mas Ri mana? Mas Ri itu ada ngisi pengajian, dia nggak bisa hadir karena Minta tolong sama Mas Ri. Mbak. Kamu nggak cocok nolong saya. Kamu cocok jadi suami saya. Allah, ini saya somot loh. Somot mau. Biar istighfar. Ini ya, nih. Ini panas kan? Apalagi neraka. Apalagi neraka. Disomot bara rokok ini panas. Baru bara, apalagi neraka.
Kayak gitu nggak mau healing dosa, nggak mau inget dosa, istighfar. Gimana nih sahabat-sahabat? Jadi nggak mau buat kayak berubah gitu, nggak mau buat dikasih tahu gitu, tetap ngeyel sahabat-sahabat. Saya minta tolong sama mbaknya, saya minta tolong mbak tuh ingat gitu, kasihan suami mbak, karena dialah saya turun kemari, ya kan? Karena dia saya turun kemari, dia memohon sama tim Masre untuk membantu mbak. Allah Akbar. Tolong Mas Re, panggilkan Mas Re. Lihat nih sahabat-sahabat, saya mau gimana coba bantunya? Saya mau nolong juga bingung sahabat-sahabat, karena ya jenengan ini nggak mau buat meminta maaf kepada suaminya aja nggak mau gitu. Mbak, saya mau tanya, emang kesalahan apa yang suami mbak buat sampai mbak tuh benci banget sama suami mbak? Saya mau tanya. Dia itu udah saya bilang, udah saya jelaskan. Coba bilang aja sama saya, coba. Apa kenapa rupanya? Kok bisa sebenci itu sama suami mbak? Ya benci. Ya benci alasannya? Dia itu tidak bisa apa-apa loh. Ya Allah mbak. Dia itu cacat. Ya Allah, gimana nih sahabat-sahabat? Saya mau bantunya juga bingung sahabat-sahabat. Ya Allah. Allah Karim. Ya bukannya apa ya sahabat-sahabat? Ya, bukannya apa? Ya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah. Maksudnya apa, Mbak? Ya Allah. Kamu jadi suami saya aja. Mbak istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Allah. Astagfirullahaladzim. Mbak. Istighfar, Mbak. Istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Udah kamu jadi suami saya aja. Mbak, ini udah, ya Allah. Mbak itu udah ngerasakan sakit loh, Mbak. Saya nggak mau sama suami saya, maunya sama kamu. Mbak itu udah seperti ini, Mbak. Oh. Gimana nih sahabat-sahabat? Saya bingung sahabat-sahabat. Saya maunya sama dia. Ini percuma sahabat-sahabat. Mau dikasih tahu pun ya percuma sahabat-sahabat. Istighfar, Mbak. Istighfar, Mbak. Ingat Allah, Mbak. Saya nggak tahu Allah. Justru inilah saya mau kasih tahu biar Mbak tuh healing sama dosa, ingat sama dosa. Apa itu dosa? Allah gini, Mbak minta ampun sama Allah. Mbak minta maaf juga sama suami Mbak. Udah dibilang saya nggak mau minta maaf sama suami. Dia tuh saya usir. Bola balik saya bilang itu bajingan. Jangan tanya-tanya dia lagi. Allah. Saya maunya Mas Re tolong. Ya sahabat-sahabat ya. Saya juga nggak bisa bilang ya sahabat-sahabat ya. Jadi makin parah keadaan beliau sahabat-sahabat. Udah Mbak mau saya bantu kan? Ya, saya bantu ya. Mau kan? Ketemu ya sama suami Mbak ya. Mbak minta maaf ya. Mbak minta maaf sama suami Mbak.
Jadi gimana, saya mau bantu apa? Ini teguran loh mbak dari Allah mbak. Sampai kayak gitu loh mbak. Ini percuma mbak disembuhin, ya percuma, ndak ada efeknya mbak, ndak ada efeknya. Mau saya doain pun ndak ada efeknya mbak. Itu semua atas izinnya Allah mbak. Ya Allah. Bingung saya sahabat-sahabat. Saya mau jelasin juga, sampean udah ngerti kan gitu, nggak ngerti sahabat-sahabat. Malah saya digodain. Toh sahabat-sahabat lihatlah, sahabat-sahabat nilai sendiri. Karena kamu ganteng, kamu cocok jadi calon suami saya. Keadaan mbak itu udah seperti ini loh mbak. Seharusnya gini mbak. Seharusnya mbak itu ya mbak. Mbak ingat dosa mbak. Saya udah berusaha buat bilangin mbak. Mbak itu cukup ini aja. Cukup mbak meminta maaf sama suami mbak. Mbak akui ke semua kesalahan, kesalahan yang udah mbak perbuat sama suami mbak. Dia udah saya usir dari sini. Jangan tanya-tanya dia lagi. Kalau kamu nggak mau sama saya, udah kamu pergi sana juga. Iya saya pergi mbak, nggak apa-apa. Biar saya kayak gini. Mbak yakin akan seperti ini terus gitu, yakin? Ya udah nggak apa-apa ya, saya juga nggak keberatan. Ini sahabat-sahabat ya. Udah ya, saya izin ya. Saya izin. Tinggi kamu sana. Jangan pernah kembali lagi dari sini. Lihat tuh sahabat-sahabat. Jenengan nggak mau dibantu dah. Ya udah. Mau gimana lagi? Allah. Oke sahabat-sahabat, mungkin gitu aja ya sahabat-sahabat. Ya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.